Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran seni budaya. Kali ini pertemuan kedua ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang merencanakan pameran. Ya, ini materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah untuk siswa kelas 10 di semester 1. Langsung saja ya. Nah, yang pertama kita bahas tahapan-tahapan perencanaan pameran terlebih dahulu ya. Nah, berikut ada 7 tahapan ya. Yang pertama, menentukan tujuan pameran, menentukan tema pameran, menentukan materi pameran, menyusun kepanitiaan pameran, menentukan waktu dan tempat, menyusun agenda kegiatan, dan yang terakhir menyusun proposal kegiatan. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita bahas tentang tujuan terlebih dahulu ya. Menetapkan tujuan adalah langkah awal dalam merencanakan pameran. Karena dari tahap ini kita dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya yang berkaitan dengan pameran seperti tema dan materi. Ya, jadi penting sekali ini sebelum kita melaksanakan pameran, kita harus tentukan dulu nih. Sebenarnya tujuan kita menyelenggarakan pameran itu apa? Ya, setelah kita sudah mengetahui tujuannya apa, barulah kita bisa menentukan tema dan materi yang sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian tema. Tema dirumuskan untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai ya. Jadi tadi kita setelah menentukan tujuan, kita pertegas lagi, kita perjelas lagi tujuan yang akan dicapai itu dengan tema. Ya, jadi misalnya contohnya tujuannya adalah untuk penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana banjir misalnya. Nah, temanya bisa nih tentang alam, ya, mungkin tentang pedesaan, hutan, dan lain sebagainya. Kemudian menyesuaikan dengan peristiwa yang melatar belakangi pelaksanaan pameran, ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Misalnya, yang melatar belakanginya tujuannya adalah untuk penggalangan dana banjir, kita sesuaikan temanya juga yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Kemudian tema juga harus mencakup fungsi dan sasaran dari pameran. Nah, kita bahas tentang kepanitiaan ya. Tujuan dibentuknya kepanitiaan adalah agar masing-masing orang yang terlibat dalam pameran dapat menjalankan tugasnya sehingga pameran dapat terselenggara dengan baik. Berikut ada contoh kepanitiaannya ya. Yang pertama, ada ketua. Ketua tugasnya otomatis bertanggung jawab terhadap acara. Yang kedua, wakil ketua mendampingi atau menggantikan ketua di situasi tertentu. Misalnya ketuanya berhalangan hadir, jadi ada wakil ketua yang menggantikannya. Kemudian yang ketiga, sekretaris. Bertanggung jawab terhadap hal kesekretariatan seperti penulisan kegiatan, surat menyurat, mengarsipkan surat dan dokumen, dan lain-lain ya. Kemudian bendahara bertanggung jawab terhadap masalah keuangan. Dan seksi-seksi. Nah, seksinya ini banyak sekali ya. Ada seksi pubdoc, seksi konsumsi, seksi dekorasi, seksi perlengkapan, keamanan, dan seksi pengumpulan karya, dan masing-masing itu memiliki tugasnya sendiri ya. Untuk lebih jelasnya, untuk tugas dari seksi-seksi tersebut dapat dibaca di LKS ya. Semuanya sudah ada di situ. Nah, ini tentang agenda kegiatan. Ini adalah contoh dari agenda kegiatan ya. Bisa dilihat ini targetnya berarti adalah 2 bulan ya. Pembentukan panitia membutuhkan waktu 1 minggu, penyusunan proposal 3 minggu, rapat persiapan 2 minggu, dan seterusnya. Sampai akhirnya pada evaluasi adalah di hari H kegiatan. Oke, itu cukup sekian untuk pertemuan kedua. Dan di pertemuan kali ini ada tugas yaitu mengerjakan uji pengetahuan 2 di LKS. Ya, untuk soalnya masih sama dikerjakan di LKS. Jangan dikumpulkan terlebih dahulu, nanti dikumpulkan setelah penilaian tengah semester. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya di grup atau bisa komentar di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.